wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke adik-adik, masih tetap semangat belajar ya? Harus tetap semangat belajar meskipun pembelajaran kita masih secara daring. Nah adik-adik, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan hari ini kita memasuki pertemuan kelima. Dan adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya tidak henti-hentinya setiap minggu saya ingatkan tentang disiplin protokol kesehatan. Karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Dengan selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Nah adik-adik, di pertemuan kelima ini kita masih melanjutkan materi di bab 3. Submateri yang akan kita bahas hari ini yaitu pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Oke adik-adik, langsung saja mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Nah adik-adik, submateri yang akan kita bahas hari ini yaitu pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia dan menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi dalam kehidupan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke materi, coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan tema pembangunan koridor ekonomi berdasarkan keunggulan dan potensi strategis masing-masing wilayah yang sudah dipetakan oleh pemerintah Indonesia. Jadi sudah ditetapkan beberapa koridor ekonomi berdasarkan potensinya. Ada koridor Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku Papua. Pengelolaan pusat keunggulan ekonomi di Indonesia itu ada yang dikelola sendiri dan ada yang melibatkan investor asing. Nah, di pembahasan kali ini, keunggulan ekonomi di Indonesia yang dibahas itu hanya 3, yaitu PT Freeport Indonesia, Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN, dan Batik. Untuk yang pertama, kita bahas PT Freeport Indonesia. Pasti kalian sering mendengar kata-kata Freeport Indonesia, entah itu di berita atau di media sosial. Ya, karena PT Freeport Indonesia ini merupakan tambang yang sangat besar di Indonesia. Jadi PT Freeport Indonesia itu adalah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper and Gold Incorporation, miliknya Amerika. Berlokasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. PT Freeport menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Jadi Freeport ini merupakan tambang emas, tembaga, dan perak. Kontribusi PT Freeport Indonesia bagi negara Indonesia yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan sekitar 30.000 orang di Indonesia, menanam investasi kurang lebih 9,7 miliar dolar Amerika untuk membangun perusahaan dan infrastruktur di Papua. Kemudian yang ketiga, pembelian barang dan jasa domestik, dan pembayaran pajak, dividen, royalti, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada perusahaan tambang minyak negara. Jadi, kilang minyak itu adalah pabrik fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia. Jadi di Indonesia itu banyak sekali kilang minyak, ya. Nah, seperti produk-produk yang dihasilkan dari kilang minyak ini, contohnya ada bensin atau gasoline, termasuk premium, pertalite, pertamax, kemudian ada minyak diesel atau solar,
kemudian minyak tanah, kerosin, kemudian ada aftur, bahan bakar pesawat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kilang minyak di Indonesia itu tersebar di beberapa daerah. Yang pertama ada di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, namun sekarang sudah berhenti beroperasi. Kemudian ada kilang minyak Dumai atau Pakning di Provinsi Riau. Kemudian ada kilang minyak Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian ada kilang minyak Balikpapan, Kalimantan Timur. Kilang minyak Kasim di Sorong, Provinsi Papua. Kilang minyak Balongan di Jawa Barat. Dan kilang minyak U di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian potensi keunggulan yang ketiga yaitu batik. Ya, batik ini merupakan keunggulan yang sangat berpotensi. Ya, batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang bernilai tinggi dan merupakan budaya asli Indonesia. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-benda sejak 2 Oktober 2009. Macam-macam batik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada batik tulis, merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik dengan menggunakan tangan. Kemudian ada batik cap, batik yang dibentuk dengan menggunakan cap. Nah, capnya itu biasanya terbuat dari tembaga. Dan ada batik lukis yang proses pembuatannya dengan cara melukis pada kain putih. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama, berpengaruh terhadap migrasi penduduk. Penduduk atau masyarakat akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat-pusat keunggulan ekonomi. Contoh, sebelum tahun 1967, wilayah Timika Papua adalah hutan belantara. Ketika PT Freeport mulai berdiri tahun 1967 di Timika, penduduk mulai berdatangan ke wilayah sekitar tambang, sehingga pertumbuhan penduduk meningkat. Pengaruh yang kedua yaitu transportasi. Mobilitas atau migrasi penduduk tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana transportasi. Untuk mendukung mobilitas penduduk, pemerintah membangun sarana transportasi darat, laut, maupun udara. Sebagai contoh, setelah beroperasinya PT Freeport di Timika, pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan raya dan bandara sebagai sarana pendistribusian barang jasa dari dan ke PT Freeport. Yang ketiga, bermunculan lembaga sosial dan ekonomi. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial ekonomi. Contohnya, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamuro yang ada di Papua merupakan sebuah lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia untuk membangun sekolah dan masyarakat Papua di sekitar pertambangan. Kemudian pengaruh selanjutnya yaitu pendidikan. Keunggulan pusat-pusat keunggulan ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Setiap negara pasti berusaha meningkatkan kualitas pendidikannya agar meningkatkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di dunia internasional, sehingga mampu menggerakkan potensi keunggulan ekonominya. Kemudian pengaruh selanjutnya yaitu pekerjaan. Bukanya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri, sehingga berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja yang akan memperluas lapangan kerja. Nah, adik-adik, demikianlah penjelasan dari sub materi
di pertemuan kelima kali ini. Setelah kalian melihat tayangan video ini, jangan lupa kalian mengerjakan kuis yang linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Nah adik-adik, demikianlah pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi adik-adik, kalian harus tetap semangat belajar, harus tetap rajin belajar, meskipun pembelajaran kita secara online atau daring. Oke adik-adik, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan kuis di Google Form. Seperti biasa, linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.